Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurul arifina bimukasyafatil asrar wa nawwara qulubal wasilina bimusyahadati jamalihi miwaratil astar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qahharul jabbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila yaumil mahsyar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul zikri dan majlisul ilmi EKN wilayah Cibarusah dan sekitarnya. Bil khusus yang saya hormati para pengurus TKN, para kiai, para ajengan, para asatidz, para tuan-tuan guru, para sesepuh, bapak-bapak, juga para pemuda. Kalau ada ibu-ibu juga ibu-ibu. Ibu-ibu ada nggak di dalam? Istri saya, istri Pak Ujang ya. Ada, alhamdulillah istri Pak Ujang ada dari Cikarang Tekel, istrinya Mangkarya juga ada dari Bekasi. Depok apa? Depok. Yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dekat pada Allah, paling dicintai oleh Allah, yaitu baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mengamalkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan syariat ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di majlis zikir yang mulia ini. Pak Jepri nanya ke saya, nama majlisnya apa? Saya jawab, ini nama majlisnya MDSSI, Majlis Zikir Salafiyah Saifuddin Yatin Istiqomah, disingkat MDSSI. Kalau nanti sudah terbangun pesantren, doakan mudah-mudahan terbangun pesantren di sini. Nanti nama pesantrennya PSSI. Kata Pak Depik itu kesebelasan sepak bola PSSI katanya. PPSSI, kepanjangannya Pondok Pesantren Salafiyah Saifuddin Yatin Istiqomah. Kalau nama majlis taklimnya MTSSI, Majlis Taklim Salafiyah Saifuddin Yatin Istiqomah. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa membangun pesantren nih. Ya minimal 2 lantai ke atas lah. Ya. Tolong dibantu Pak Jepri ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita oleh Allah dikumpulkan di majlis yang sangat amat mulia, di majlis yang sangat amat
dicintai, disukai oleh Allah dan Rasulnya, juga dicintai, disukai oleh seluruh para malaikat yang ada di langit dan di bumi. Maka orang-orang yang berada di majlis zikir adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Insya Allah. Malam ini alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan hidup di alam dunia yang fana untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Dan malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 25 di bulan Jumadil Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Januari 2023, yang berarti kurang lebih sekitar 2 bulan 5 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan kurang lebih sekitar 3 bulan 5 hari lagi kita akan memasuki Idul Fitri, Hari Raya Fitri. Mudah-mudahan kita semua, juga keluarga kita dan saudara kita oleh Allah dikasih umur yang barokah, yang manfaat, yang maslahat untuk ibadah secara istiqomah, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, selalu diberi sehat walafiat, zahir batin, jasmani rohani untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap majlis zikri wa majlisul ilmi rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja, mudah-mudahan cukup 10 menit, mudah-mudahan cukup 10 menit. Langsung saja Al-Fakir mohon izin untuk menyampaikan sebuah materi tentang 3 perkara. Tentang 3 perkara, apabila kita bisa istiqomah dalam 3 perkara ini, maka niscaya kita akan memperoleh kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibukakan oleh Allah bagi kita segala kesulitan hidup. Juga niscaya kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan meraih apa yang kita harapkan, dan akan dicukupi segala kebutuhan hidup kita, baik dunia maupun akhirat. Juga akan diampuni dosa kita apabila kita mampu mengistiqomahkan 3 perkara ini. Adakah di antara para jamaah yang sudah tahu apakah 3 perkara tersebut? Ada yang mau jawab? Nanti saya kasih hadiah. Gak mau dikasih hadiah jamur, janda muda di bawah umur. Jamur sayur maksudnya, buat nyayur. Adapun 3 perkara tersebut yang seyogyanya kita istiqomahkan, supaya kita oleh Allah diberi kebaikan yang banyak dunia akhirat, segala kebuntuan dan kesulitan hidup kita oleh Allah dibukakan, diberi jalan keluar yang terbaik. Kemudian segala apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan oleh Allah dipenuhi, dan dicukupi segala kebutuhan kita, hajat kita dunia akhirat, dan diampuni dosa kita. 3 perkara tersebut adalah: pertama, istiqomah bersyukur kepada Allah. Yang kedua, istiqomah beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan yang ketiga, istiqomah bersolawat kepada kekasihnya Allah, baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila yang 3 perkara ini kita mampu mengistiqomahkannya, mengamalkannya secara kontinu, secara istimror, secara isror, secara berkesinambungan, secara terus-menerus sampai akhir hayat, maka keuntungan-keuntungan yang tadi saya sampaikan yakin akan kita rasakan. Kalau penasaran, buktikan saja, amalkan saja. Malajimal hamda ay asyukra tataba'at alaihul khairat, wa malazimal istighfara
futihat lahul maghaliq wa man lazima sholata 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wajada ma tamanna wa kufiya hammuhu wa gufira jambuhu. Artinya, barang siapa yang bisa istiqomah bersyukur kepada Allah, hidupnya tidak pernah mengeluh, hidupnya selalu merasa cukup, apapun yang diberikan oleh Allah sedikit atau banyak selalu bersyukur, nikmat-nikmat dari Allah baik kecil atau besar selalu dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengerjakan amal soleh, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, dan tidak berani menggunakan nikmat dari Allah sekecil apapun untuk berbuat durhaka kepada Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, tataba'at alaihul khairat, maka niscaya ia akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian semuanya kepadaku, kata Allah, dan janganlah sekali-kali kalian kufur, ingkar atas nikmatku. Itu yang pertama. Kemudian wamal lajimal istighfar, dan barang siapa yang mengistiqomahkan istighfar setiap hari, selalu beristighfar minimal tidak kurang dari 100 kali, futihat lahu al-maghaliq, maka niscaya akan dibukakan baginya oleh Allah segala kebuntuan dan kesulitan hidupnya. Boleh jadi kita mendapatkan berbagai macam kebuntuan, kesulitan hidup, mungkin kita istighfarnya kurang kepada Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Mujammil ayat 20 Allah berfirman, wastagfirullah innallaha ghafurur rahim, dan beristighfarlah kalian kepada Allah, memohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, pada hambanya yang mohon ampun akan diampuni oleh Allah, dan Allah Maha Penyayang kepada hambanya yang mau disayang oleh Allah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, wallahi la anni astagfirullah kulla yaumin mi'ata marrah, demi Allah, kata Rasulullah, sungguh aku setiap hari selalu beristighfar kepada Allah, selalu memohon ampun kepada Allah, tidak kurang dari 100 kali. Wa fi riwayatin ukhra sab'ina marrah, dan dalam hadis riwayat yang lain beliau setiap hari tidak pernah luput, selalu beristighfar 10 kali. Lalu bagaimana dengan istighfar kita? Mudah-mudahan kita istighfarnya lebih banyak dari itu. Istighfar. Padahal kita tahu Rasulullah itu dimaksum oleh Allah, dipelihara oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa. Beliau dijaga, nggak pernah berbuat dosa, dimaksum. Dan kita tahu pula bahwa beliau adalah manusia yang paling pertama kali akan dibangkitkan di hari kiamat, kemudian dijemput oleh malaikat Jibril Mikail untuk masuk ke dalam sorga. Dan beliaulah manusia yang paling pertama kali akan membuka pintu sorga dan masuk ke dalamnya. Tapi tetap beliau, walaupun tahajudnya nggak pernah luput, tiap malam ibadahnya luar biasa sampai betisnya bengkak, sampai Siti Aisyah di pertengahan malam mendapati Rasul sedang sujud. Setelah selesai Rasulullah sholat, Siti Aisyah mengatakan, ya Rasul, kenapa engkau begitu rajin mendekatkan diri ibadah kepada Allah padahal engkau sudah mendapatkan jaminan masuk surga? Beliau menjawab, apalah uhibbu an akuna abdan syakura, apakah aku tidak merasa senang kalau aku mendapatkan gelar dari Allah, abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Yuk kita berusaha untuk menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Baca doanya, Allahumma ja'alni abdan syakura wa ja'alni abdan syakura. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur, dan jadikanlah aku hamba yang
yang sabar menjalankan ibadah kepadamu. Nah itu yang kedua, mengistiqomahkan istighfar. Jadi kalau kita mengistiqomahkan istighfar, putihat lahul maghalib, maka niscaya akan dibuka oleh Allah baginya, bagi orang yang mengistiqomahkan istighfar, al-maghalib. Al-maghalib maksudnya kebuntuan-kebuntuan, atau akan dibuka baginya kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi dalam kehidupannya, akan dibuka. Itu akan terbuka dengan banyak istighfar. Makanya dalam susunan zikir khotaman ada sholawatnya diulang-ulang, ada istighfarnya, luar biasa ini khotaman kalau diamalkan. Mudah-mudahan kita istiqomah bisa mengamalkan zikir khotaman yang telah dijajahkan oleh guru mursyid agung pengersa Syekh Ahmad Syaibul Wahab Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Yang ketiga, wa man lazima sholata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajada ma tamanna wa kubiya hammu wa kubira jambu. Dan barang siapa yang istiqomah bersolawat kepada Nabi Agung, baginda kita yang mulia tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya ia akan meraih apa yang ia harapkan. Apapun yang menjadi harapannya akan diraih dengan pertolongan Allah dan dengan barokah banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan dicukupi segala kebutuhan hidupnya. Kebingungan, kesusahan yang dihadapi dalam hidupnya akan dipenuhi oleh Allah, sehingga semuanya terjawab dengan baik. Wa ghufira dzambuh, dan akan diampuni dosanya. Itu yang ketiga. Maka oleh karenanya yuk kita sama-sama berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang istiqomah bersyukur kepada Allah, untuk menjadi orang-orang yang istiqomah beristighfar kepada Allah, untuk menjadi orang-orang yang istiqomah terus lidah kita selalu basah dengan bersolawat kepada baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, the big person in the world, His Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, masalah berbuat baik. Manusia dalam hal berbuat baik itu ada 3 macam. Yang pertama, ada orang berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Yang kedua, ada orang berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepadanya. Yang ketiga, ada orang bisa berbuat baik kepada orang yang orang tersebut telah berbuat jahat kepadanya. Kira-kira yang paling hebat yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga. Ketiga luar biasa ini. Itu akhlaknya Rasulullah. Rasulullah diludahin. Malah yang meludahinnya ketika sakit, Rasulullah orang yang paling pertama kali menjenguk, membawa roti. Coba kalau kita diludahin gimana? Pas dapat kabar yang biasa meludahin kita sakit, kita dijenguk bawa roti enggak? Kita nyumpain lebok sia kawati aing tak modal sia. Itu akhlak Rasulullah. Khuluqul Quran, Rasul itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Enggak ada manusia yang paling termulia, tertinggi, teragung akhlaknya kecuali baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ija ahsanta liman ahsana ilaika, apabila engkau berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada engkau, fa'antal birrul wafi, maka engkau adalah orang yang pandai membalas kebaikan. Orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik lagi kepadanya. Fa'antal birrul wafi, maka engkau adalah orang yang pandai membalas kebaikan orang lain. Wa idza ahsanta liman lam yuhsin ilaika fa'antal karimul khafi. Akan tetapi jika engkau bisa berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada engkau, maka engkau adalah orang
dermawan yang tulus. Orang nggak pernah berbuat baik kepada kita, tapi kita selalu berbuat baik kepadanya. Maka kita dinamakan apa tadi? Antal karimul khafi. Maka engkau adalah orang dermawan yang tulus. Dia melakukan kebaikan kepada orang lain dengan tidak mengharapkan orang lain itu berbuat baik kepada kita. Ini mantap nggak? Mantap. Kadang kita kan dilawan sama. Main lagi kita nanya, aing mau nanya iyo. Itu bukan akhlak Rasulullah. Walaupun ada keterangan mengatakan begini, kih alat tayahi, inna tayha alat tayahi sodakon. Sombonglah kamu kepada orang yang sombong, karena bersikap sombong kepada orang sombong adalah sodakoh. Maksudnya memberikan pendidikan pelajaran kepada dia supaya dia nggak bisa sombong. Ya, anu bisa sombong telen sia ngumpul, aing bisa sombong ke sia itu. Kumaha Pak jalan begitu? Ah, saya kena wae. Luar biasa saya terus di pengajian. Sodakohnya. Kemudian wa ija ahsanta liman asaa ilaika fa antal mu'minus sopi. Tapi apabila engkau bisa berbuat baik kepada orang yang selalu berbuat jahat kepada engkau, kepada orang yang membencimu, tapi engkau selalu berbuat baik kepadanya, fa antal mu'minus sopi, maka engkau adalah orang mukmin yang sejati. Mudah-mudahan kita jadi orang mukmin yang sejati. Jadi ada 3 pilihan. Silahkan dipilih salah satunya. Mau jadi orang yang pandai membalas kebaikan, apa mau jadi orang yang dermawan yang tulus, atau mau menjadi orang mukmin yang sejati. Saya tahu bapak-bapak termasuk saya pengennya sih jadi orang mukmin yang sejati. Ya kalau kita ingin jadi orang mukmin yang sejati, al mukmin sopi, orang mukmin yang sejati, maka kita harus bisa berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Orang selalu menghina kita, mencaci kita, membenci kita, ketemu nggak pernah nanya, tapi kita tetap rendah hati, tetap tawadu, tetap kita bersikap baik sama dia. Bahkan dia jatuh kita tulungin, udah tulungin kita, dia malah nempelin kita, nggak apa-apa, alhamdulillah. Bisa nggak begitu? Itu akhlaknya Rasulullah. Itu akhlaknya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mewarisi sedikit-sedikit akhlaknya baginda yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang terakhir dari Al-Fakir, kalau kita benar-benar ingin di hari kiamat diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, yuk kita laksanakan perintah-perintah beliau, jauhi larangan-larangan beliau. Kita laksanakan wasiat-wasiat beliau. Sedikit-sedikit kita belajar mencontoh akhlak beliau. Dan sebagai tanda cinta kita kepada beliau, perbanyaklah membaca sholawat kepada beliau. Kita berdoa, kalau di dalam doa kita nggak ada sholawat, doa kita nggak nyampe kepada Allah. Sholat sebanyak apapun, kalau di dalam sholat yang kita kerjakan nggak ada sholawat kepada beliau dan keluarganya, nggak diterima oleh Allah. Kedudukan beliau di hadapan Allah sangat mulia. Bahkan nanti di akhirat, di hari kiamat, kita pengen masuk surga, itu akan nyasar malah ke neraka kalau kita nggak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man nasiya sholata alayya faqad khata'a tariqal jannah." Barang siapa yang lupa tidak pernah bersolawat kepadaku, faqad, maka sungguh khata'a, dia akan sasar, salah tariqal jannah, jalan menuju ke surga. Yuk kita bersolawat dulu. Allahumma sholli wa barik wa sallim ala sayyidina muhabibina Muhammadin. Allahumma sholli wa barik wa sallim ala sayyidina habibina Muhammad. Salatan analu biha, salatan analu
biha salatan analu biha ziyarata syarabika wa sarabi. Iya bareng-bareng. Allahumma salli wa barik wa sallim ala sayyidina habibina Muhammad. Allahumma salli wa barik wa sallim ala sayyidina habibina Muhammad. Salatan analu biha salatan analu biha salatan analu biha ziyarata syarabika wa sarabi. Eling eling umat eling eling kita berjamaah kalah cicing di imam. Kita maca Quran kalah weaan. Kita kapangajian kalah tiktokan. Eling eling umat eling eling umat nato eling eling titah kamadis taklim kalakah main game rajin daik jumatan kalakah nundutan khotib keur ngadalil maneh nama ngadahdir. Eling eling umat eling eling. Yuk berselawat. Allahumma sholli wa barik wa sallim ala sayyidina habibina Muhammad. Allahumma sholli wa barik wa sallim ala sayyidina habibina Muhammad. Salatan analu biha salatan analu biha salatan analu biha ziyarata syarabika wa sarabi. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya namanya Korun tapi orangnya pelit. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya namanya Korun tapi orangnya pelit. Namun terlebih pelit daripada si Korun mendengar nama Nabi tidak mau bersolawat. Sekali lagi kita berselawat. Allahumma sholli wa barik wa sallim ala sayyidina habibina Muhammad. Allahumma sholli wa barik wa sallim ala sayyidina habibina Muhammad. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya, khusus kepada ikhwan ataupun non-ikhwan yang telah ikut berpartisipasi demi terselenggaranya acara majlis zikir pada malam ini.
Di antaranya Pak Widodo, alhamdulillah mudah-mudahan Pak Widodo nanti di hari kiamat mendapatkan air dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi sore Pak Widodo ngirim air ini nih, kirim air Leo 3 dus, alhamdulillah. Airnya diminum oleh orang-orang yang zikir. Mudah-mudahan Pak Widodo nanti mendapatkan air dari telaga Rasulullah di hari kiamat. Yang apabila air tersebut diminum, maka selamanya tidak akan pernah merasa dahaga lagi. Kemudian juga Pak Dwi dan yang lainnya. Terima kasih saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan membaca tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa darati, abbatayati radal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, Rabbi pampana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Demikian Al-Fakir, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih jazakumullah. Mudah-mudahan kita dikasih umur yang panjang yang barokah, selalu sehat wal afiyah, rezeki yang barokah, rumah tangga yang sakinah, keturunan putra putri yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil Hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil Hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yasir
khairi a'malana Rabbi yassir lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tanim lana bil khairi a'malana Rabbi yassir lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tanim lana bil